Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila MKWU kelas C, yang pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Berikut tertera di tabel sudah tertera nama serta NIM dari anggota kelompok 3. Oke, selanjutnya berikut adalah pokok pembahasan yang menjadi inti dari pembahasan kali ini. Terdapat 4, yaitu yang pertama pengertian Pancasila, yang kedua pengertian filsafat, yang ketiga pengertian filsafat Pancasila, yang keempat Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing mengenai Pancasila ya, ideologi Pancasila, pengertiannya seperti apa dan bagaimana. Saya akan sedikit menambahkan saja dalam konteks kali ini sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan fondasi filsafat dan ideologi negara yang diupayakan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan, dan berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran sendiri. Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam bernegara. Selanjutnya, tentang filsafat. Apa itu filsafat? Di sini ada pengertian menurut arti kata, yaitu filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata phile, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan, yang berarti filsafat cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti hasrat atau keinginan yang bersungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Oke, di sini ada pengertian menurut ahli. Yang pertama ada Socrates. Di sini filsafat diartikan sebagai suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri sebagai objektif. Oke, selanjutnya menurut Plato. Dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Oke, filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Saya akan menjelaskan tentang cakupan dari pengertian filsafat. Ada 2 cakupan dari pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai produk mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran. Kemudian filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu untuk sesuai dengan objeknya. Dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Nah, kemudian manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, kebenaran yang memperoleh kebenaran yang hakiki, melatih kemampuan berpikir logis, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Kemudian pengertian filsafat Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapat pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pengertian dari sistem sendiri adalah suatu kumpulan elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, sistem dapat dianggap sebagai suatu entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi, baik itu secara fisik maupun konseptual, untuk mencapai suatu hasil atau tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri sistem sendiri yaitu yang pertama, suatu kesatuan, bagian-bagian atau unsur atau elemen komponen. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dari ciri-ciri tersebut, dapat kita ambil bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem, dikarenakan Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, yaitu sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan satu sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar semangat dan jiwa bagi keempat sila lainnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dipengaruhi oleh keberadaan ketuhanan yang Maha Esa, mendukung serta mempengaruhi sila 3, 4, dan 5. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia didorong oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dipengaruhi oleh sila 1 dan 2 dan menjadi landasan bagi sila keempat dan 5. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berakar pada sila 1 dan 2 dan 3, menjadi pijakan bagi sila 5. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijalankan dan dipengaruhi oleh keberadaan sila 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian, setiap sila dan Pancasila tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan mendukung satu sama lain, membentuk suatu sistem yang kokoh dan utuh yang menggambarkan falsafah negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu landasan filsafat Pancasila. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda. Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Selanjutnya adalah landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan cara terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, tahun 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi,
yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Nah, secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan Pancasila. Sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Yang kedua, tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Nah, sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Lalu sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Selanjutnya sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan memiliki sistem yang logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos, yang artinya juga pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai, value dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat, merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth, atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Selanjutnya ada berbagai macam teori tentang nilai, yaitu yang pertama ada dari Max Scheler, ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Walter G. Everett ada nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Terakhir ada Noto Nagoro, yaitu ada nilai material, nilai vital, nilai kerohanian, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan terakhir ada nilai religius. Dalam filsafat Pancasila disebut ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Untuk kesimpulan, berdasarkan
pembahasan di atas dapat berkesimpulan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang paling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar.